Halo Sobat Genfast, kita ketemu lagi di Gainers vs Losers bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Kali ini kita akan bahas saham yang naik dan turunnya signifikan pada periode 3 sampai 10 November 2025. Kira-kira ada apa aja nih? Yuk kita simak. Dari Gainers ada Goto atau Goto Gojek Tokopedia ya. Pada periode tersebut membukukan kenaikan di 13,3% secara week on week nih. Dan emang sentimen positif ini datang dari mencuatnya isu merger antara Goto dan juga Grab ya. Kali ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara yaitu Pak Prasetyo Hadi nih di Istana Negara pada 10 November 2025. Bahkan beliau membenarkan hal tersebut dan turut menyampaikan ada keterkaitan atau keterlibatan Danantara ya pada proses atau rencana realisasi rencana merger tersebut. Namun pada hari yang sama pihak Goto ini menyampaikan bahwa belum ada keputusan, kesepakatan ataupun pembahasan final yang mengarah pada transaksi dengan Grab. Nah kira-kira untuk dari teknikalnya seperti apa? Yuk kita cek dulu. Untuk dari teknikal kelihatan ya kalau Goto ini nampaknya udah mulai ngetes area resist di 66 nih. Nah cukup menarik kalau misalkan Goto berhasil tembus dari level ini karena ada potensi untuk penguatan dapat berlanjut ke area 75 sampai dengan area 78 ya. Dari losers ada Harum ya atau Harum Energy di mana pada periode tersebut membukukan penurunan sebesar 9%. Nah, ini kalau diperhatiin memang untuk dari katalisnya datang dari perseroan sendiri ya, terutama dari rilisnya kinerja nih untuk di kuartal 3 2025. Jadi performa perusahaan atau laba bersihnya ini ternyata turun 47% secara year on year ke level 37 juta USD ya. Ini kalau diperhatiin angkanya memang turun juga bahkan di bawah ekspektasi konsensus Bloomberg ya, atau hanya mencapai 55% dari estimasi full year 2025. Nah memang menariknya penurunan laba ini ternyata terjadi di tengah kenaikan pendapatan dari Januari sampai September 2025 yang menjadi 1 miliar US dollar ya, atau ini naik sebenarnya 6% secara year on year. Nah memang kalau diperhatiin untuk raihan laba bersih yang jauh di bawah konsensus ini kemungkinan disebabkan oleh biaya bunga yang lebih tinggi ya dari perkiraan, karena memang untuk di kuartal 3 sendiri ini sebesar 28 juta US dollar, sementara di kuartal 2-nya itu hanya mencapai 4 juta US dollar ya karena adanya penarikan pinjaman tambahan. Mungkin kita cek juga dari sisi teknikalnya seperti apa ya. Untuk dari Harum, kita bisa lihat ya, ini lagi dalam fase uptrend yang masih cukup solid. Cuma memang ini nampaknya ada penurunan atau koreksi ke area support dari bullish trend line-nya ya. Selama harga Harum ini mampu bertahan di atas level 1055, ini ada peluang untuk Harum melanjutkan bullish continuation-nya ya, atau kenaikannya setidaknya ke level 1100 untuk minor resist-nya, kemudian ke area 1200 dan 1300 sebagai area resist. Sekian Gainers vs Losers pada periode 3 sampai 10 November 2025. Yang mudah, yang berinvestasi.